Dalam permainan catur, kalau raja udah mulai bergerak, itu artinya pertahanan dia lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ini yang dirasain sama si Jokowi, sang raja-rajaan, yang citranya makin hari makin terjun bebas. Karena itu, dia butuh sesuatu untuk ngembaliin lagi citranya yang udah hancur karena kelakuan dia sendiri. Nah, beberapa waktu kemarin, acara Mata Najwa yang tayang di kanalnya Narasi TV itu datang ke rumahnya Jokowi di Solo. Kalian sudah nonton tayangan Mata Najwa dari Solo, dari kediaman Pak Jokowi? Soal isi wawancaranya, memang nggak ada yang istimewa. Yang dibahas cenderung datar-datar saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, tampaknya banyak hal menarik yang patut kita bedah dari tayangan Mata Najwa yang spesial ini. Yang menampilkan secara eksklusif wawancara pertama Pak Jokowi pasca lengser dari singgasana Presiden Republik Indonesia. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan dari penampilan Pak Jokowi di Mata Najwa tersebut? Yang pertama, yang sangat menarik perhatian dalam tayangan tersebut, Mbak Nana sampai 4 kali berucap. Dia sampai 4 kali menegaskan kalau kedatangannya ke Solo dan ke kediaman Pak Jokowi adalah atas undangan dari Pak Jokowi. Ini harus dicatat ya. Bukan Mbak Nana yang ambil inisiatif buat datang dan minta waktu wawancara. Tapi ini adalah undangan dari pihak Pak Jokowi. Adalah pihak Pak Jokowi sendiri yang meminta buat tampil di Mata Najwa. Adalah Pak Jokowi yang mengambil inisiatif buat tampil di Mata Najwa. Menarik kan? Jadi walaupun dalam tayangan tersebut terkesan Pak Jokowi nggak ngoyo-ngoyo buat diwawancarai, tapi dari apa yang diungkap oleh Mbak Nana sampai 4 kali di tayangan tersebut, Mbak Nana kayaknya memang sengaja menegaskan soal siapa yang berinisiatif untuk pertemuan mereka ini. Dia mengatakannya sampai 4 kali. Jadi kita pastinya paham kalau yang sebetulnya kepingin atau ngebet tampil di Mata Najwa adalah Pak Jokowi sendiri. Soal fakta yang pertama ini, gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut analisa kalian? Sekarang pemimpin, sifatnya pemimpin. Tolong carikan tata negara di dunia ini yang lebih indah dari Islam. Saya tantang. Dan ayo, ketemu di satu meja dengan saya. Adu tata negaranya. Tata negara yang datang dari Amerika. Tata negara yang datang dari Eropa. Tata negara yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyudhirahu ala dini kullih. Saya perlihatkan pemimpin dalam Islam sifatnya 4. Ini sudah masyhur wastifadoh. Jadi kayak Habib ini kalau sudah suhro wal istifadoh nggak usah dibantah. Sudah suhro wal istifadoh, sifat pemimpin. Sidik. Cari pemimpin yang jujur. Jangan cari pemimpin yang bohong. Apalagi yang selalu menyampaikan kebohongan. Tanda-tanda pemimpin bohong itu mereka yang merekayasa apa? Yang merekayasa keadaannya, berpura-pura sederhana, berpura-pura semesta berpura. Apa? Pemimpin yang bohong, pemimpin yang mengadakan pencitraan. Jangan percaya kepada calon-calon yang bikin pencitraan. Itu pembohong. Saya bicara yang benar. Gak usah curiga. Kalau saya bicara begini, saya umur 30, Pak Hidayat boleh curiga. Oh, Pak Surwan ingin jadi menteri. Kalau saya tuh umur 30, Pak Heriawan boleh curiga. Oh, itu Pak Surwan ingin jadi menteri. Itu sudah nggak ada. Di depan saya DPR sudah nggak ada. Mau jadi DPR sudah ketuaan.
Mau jadi bupati sudah ketuaan. Apalagi jadi presiden sudah ketuaan. 86 tahun. Nah, jadi gak usah curiga. Yang ada di depan saya itu bukan DPR, bukan menteri, bukan jabatan. Yang ada di depan saya kuburan. Jangan sampai saya meninggal dunia meninggalkan kedoliman di permukaan bumi ini. Saya akan bicara memberantas kedoliman siapapun saja. Maka saya katakan kalau pemimpin merekayasa pencitraan, itu pasti pemimpin bohong. Pencitraan tidak usah direkayasa. Dengan perbuatannya lah akan lahir pencitraan, bukan direkayasa. Maka kalau mereka mencitra pemimpin, merekayasa pencitraan, percayalah pada Surah Mamun, pemimpin bohong. Cari pemimpin yang sidik. Subhanallah, mana tata negara yang punya begini nih? Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan jadi pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Allah membuat kekayaan alam ini untuk rakyat. Ketika saya jalan di padang pasir, pernah saya dari Mesir menuju Yordan lewat semenanjung Sinai. Di situ padang pasir. Perasaan saya, kok bisa hidup? Apa yang mau dimakan oleh mereka itu? Allah kasih kekayaan alam yang namanya minyak. Orang di padang pasir, Allah kasih minyak. Kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah, bukan dikelola oleh orang asing. Saya ingat pidatonya Bung Karno. Bung Karno pidato waktu itu, kekayaan alam ini kalau tidak bisa dikelola oleh kita sekarang, biarkan kekayaan alam ini sebagai celengan harta simpanan. Jangan sampai diserahkan kepada investor asing, kata Bung Karno. Kalau kekayaan alam ini diserahkan sama investor asing, maka nantinya bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Nanti bangsa Indonesia akan menjadi itik yang mati kelaparan di sungai. Mengapa? Karena kekayaan tidak dikelola oleh kita. 2 gunung emas di Irian habis. Siapa yang menikmati? Kira-kira yang menikmati Pak Irwan. Jangan pura-pura tidak tahu Bapak. Pasti tahu. Yang menikmati gunung emas dua gunung di Irian. Yang menikmati orang asing. Siapa yang menikmati batu bara? Siapa yang menikmati nikel? Maka Bung Karno berkata, kalau kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam sekarang, biarkan saja kekayaan alam itu sebagai simpenan. Nanti anak cucu kita yang mengelola. Jangan diserahkan sama investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan sama investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mati kehausan di lumbung padi. Dan mati kelaparan di lumbung padi, dan akan mati kehausan di sungai. Inilah nantinya bangsa Indonesia ini. Maka saya harapkan, kita doakan, mudah-mudahan Pak Prabowo melangkahnya sama dengan pidato-pidatonya, supaya kekayaan alam ini dinikmati oleh kita. Nah, maka cari pemimpin yang amanah. Nah, subhanallah, tata negara Islam ini indah. Cari pemimpin yang tabligh, transparan, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang seperti ini dalam Islam. Cari pemimpin yang fatonah, cerdas. Jangan cari pemimpin yang pelongo-pelongo. Jangan jadi pemimpin yang tidak ngerti persoalan.
Saya ini kecil-kecil pemimpin. Ya. Minimal pemimpin pesantren. Kalau saya ditanya siapapun saja, saya yang jawab. Bagaimana Pak Kiai tentang kurikulum di Darul Rahman? Saya jawab, kurikulum di Darul Rahman terpadu antara pesantren Salafiyah dan pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo. Dua campuran. Saya jawab, kalau saya pengasuh pesantren goblok, bagaimana Pak Kiai kurikulum di Darul Rahman? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah, karena kiainya goblok. Kan saya pimpinan teratas di pondok ini. Kepala sekolah harus ikut saya. Mengapa tidak berani jawab? Bagaimana Kiai keadaan dapur di Darul Rahman? Saya jawab, dapur Darul Rahman, santri tiap hari harus makan sayur. Hari ini sayur bening, besok sayur lodeh, besok sayur sop. Harus dirubah. Jangan tiap hari satu macam. Santri harus makan telur, makan daging, makan ikan laut. Saya yang jawab. Saya kiainya. Kalau saya ditanya, bagaimana Pak Kiai soal dapur? Jangan tanya saya, tanya kepala dapur. Berarti kiainya? Berarti kiainya? Ini kecil-kecilan. Maka nanti mencari pemimpin itu yang fatona, pemimpin yang menguasai politik dalam negeri, pemimpin yang menguasai politik luar negeri. Mengapa Gaza itu bergejolak? Presidennya harus bisa menjawab. Bagaimana di Ukraina itu? Bagaimana tentang Laut Cina? Misalnya, menguasai segala politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Cari pemimpin yang fatona, yang cerdas. Mengapa? Kalau rakyatnya dalam kesulitan, kemudian pemimpinnya cerdas, maka pemimpinnya bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Tapi kalau pemimpinnya bloon, rakyatnya sulit, sampai kiamat rakyatnya sulit. Ini dalam Islam. Maka saya mau diadu kriteria pemimpin ini. Ini pemimpin yang datang dari sunnah Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Carikan sifat pemimpin yang lebih bagus dari ini. Loh, kita harus berani begini. Ini namanya liyudhirahu ala dini kulli. Saya wajib memperlihatkan. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tembok, kemudian ada demo di beberapa kota.